Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab di sore menjelang malam hari ini. Saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah menyiapkan waktu dan tempat untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk itu mari saat ini sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya mau undang kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh mempersiapkan diri kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami tidak ingin menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk-Mu Tuhan, yaitu kami ingin membawa hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup. Kami mau mengangkat pujian dan penyembahan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang suci kuduskan kami, yang melayakan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau datang kepada Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau sudah begitu baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan, amin, nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau katakan, Engkau
kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau. Oh, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sama-sama ku sembah Kau Tuhan. Oh ya Allah, ku tinggikan Tuhan. Oh, namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, tiada seperti Kau. Kau yang telah menjamah setiap hati kami, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh berharga dalam hidup kami. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Pakai aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus.
surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, bentuklah setiap kami Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur karena Tuhan memberi waktu kepada kami untuk ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan sekarang waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, biar kami boleh mengerti, menangkap isi hati Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua jemaat dimanapun mereka berada yang menangkap dan mendengar firman Allah ini, diberkati mereka dengan berkat yang melimpah. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, shalom. Bersama istri saya sampaikan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita di hari-hari ini. Hari ini kita belajar masih dengan kitab Ulangan, pasal yang ke-16, ayat 21 dan 22. Ini ayat penutup dari Ulangan 16. Tolong kita baca dulu Ulangan 16 ayat 21 sampai ayat 22. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, Ya, mezbah yang akan kau buat bagimu. ya. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Ya. Jadi dikatakan janganlah engkau, ya, pertama janganlah engkau menanam satu pohon tiang berhala di samping mezbah Tuhan. Ya, jadi ada dua mezbah. Yang janganlah juga kau dirikan bagimu berhala, itu dibenci oleh Tuhan Allahmu. Ini larangan terhadap berhala, ya. Tapi lanjut Ulangan 17 ayat yang pertama. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu Ya, lembu atau domba terus yang ada cacatnya. ya, domba, lembu tapi cacat itu dipersembahkan pada Tuhan. Terus Atau sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Ya. sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi tidak boleh cacat,
tidak boleh buruk persembahan bangsa Israel kepada Tuhan. Itu dibenci oleh Tuhan. Dan kemudian kita melangkah, hukuman mati itu ada tema dibawa dari ayat 1. Tolong dibaca. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Yang kita mau belajar hari ini adalah 3 hal ini. Pertama, larangan terhadap berhala. Tidak boleh mendirikan tiang berhala di samping mezbah Tuhan. Itu artinya ada 2. Yang kedua, persembahan yang cacat. Dan yang ketiga, hukuman mati. Ya. Apa artinya ada tiang berhala di samping mezbah? Itu artinya umat Israel dilarang untuk menduakan Allah. Tidak boleh membuat Allah itu ada 2 di dalam kehidupan bangsa Israel maupun kehidupan kita di hari-hari ini. Ya. Jadi jangan menduakan Tuhan. Alkitab berkata dalam Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi atau menyembah kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Jadi di samping Allah, di samping itu ada Mamon juga yang disembah. Dalam Matius dikatakan mengabdi pada 2 Tuhan. Tentu harus mengasihi yang satu dan tidak suka kepada yang lain. Coba kita baca Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Tidak seorang pun bisa mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, Ya, ia akan membenci yang seorang, maka yang seorang dibenci dan mengasihi yang lain. mengasihi yang lain. Tidak mungkin anak Tuhan, umat perjanjian, bangsa Israel dilarang mempunyai 2 Tuhan Allah di dalam hidup mereka. Tidak mungkin, kata Tuhan, pasti membenci yang satu dan tidak hormat kepada yang lain. Berhalanya zaman akhir, Mamon, uang. 2 Timotius 3 ayat 2 menceritakan bahwa manusia pada zaman akhir ini adalah masa yang sangat sukar. Manusia mencintai dirinya dan menjadi hamba uang, budaknya uang. Dan itu merupakan akar dari segala kejahatan, mencintai uang. Uang tidak salah. Uang kita butuhkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk belanjaan penghidupan kita sehari-hari dengan keluarga. Uang itu bisa kita gunakan untuk banyak kebaikan. Tapi uang tidak boleh menjadi tuan atau ilah atau Allah kita di samping Allah yang kita sembah, yang memberi kehidupan kepada kita. Tapi kenyataannya manusia di akhir zaman ini telah mengilahkan uang itu, Mamon. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 2. Ini keadaan manusia yang sangat sukar di zaman akhir ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, Ya, dan menjadi hamba uang. ya. Kalau kita mengasihi diri kita lebih daripada Tuhan, itu kan berhala. Yang diberhalakan siapa? Dirinya. Kalau kita mengasihi uang lebih daripada Tuhan, itu berarti kita ya menyembah berhala, ilah zaman akhir. Mengasihi dunia, mencintai dunia, itu artinya menjadi musuhnya Allah. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dan 5, mari kita baca. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, Ya, tidakkah kamu tahu tidakkah kamu tahu
bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita menjadi sahabat dunia, kita begitu mengutamakan dunia, kita begitu mencintai dunia ini yang sedang lenyap, maka kasih Bapa tidak ada dalam kita dan kita dimusuhi oleh Tuhan. Terus dibaca sampai ayat 5. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ya, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuhnya Allah. Barang siapa mau menjadikan dirinya sahabat dunia, menjadi musuh Allah. Terus, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 4 tadi dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu persahabatan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Tidak setia di sini berzina dalam terjemahannya. Tidak setia berzina, bagaikan seorang istri yang sudah punya suami tapi pergi dengan laki-laki lain. Di hadapan Tuhan kita adalah seperti calon mempelai wanitanya. Dia itu mempelai laki-laki kita. Gereja akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, tapi kalau gereja Tuhan itu mau jadi mempelai, dia harus setia, bukan tidak setia. Tidak setia itu berzina. Bangsa Israel dianggap berzina karena dia pergi ke berhala-berhala lain. Tuhan merasa sedih karena bangsa Israel menyembah ilah berhala. Itu sebabnya Tuhan benci sekali. Tuhan katakan tidak boleh mendirikan tiang berhala di samping mezbah Tuhan. Tapi tidak disadari oleh banyak pengikut Tuhan, umat Tuhan, bahwa mereka tanpa sadar mendirikan mezbah di samping mezbah Tuhan, mezbah yang lain, tiang-tiang berhala. Itu sama dengan menduakan hati Tuhan. Itu sama seorang istri punya dua suami, atau seorang suami mempunyai dua orang istri. Ya, berzina. Umat Tuhan diinginkannya menyembah Dia dengan sebulat hati. Menyembah Tuhan Allah, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bukan separuh hati. Tidak boleh menduakan Allah. Dan kita juga dilarang oleh Tuhan untuk menduakan hati kita, hati yang mendua. Ya, Tuhan mau hati kita tidak pecah, tapi bulat. Ya, itu segenap hati, bukan hatinya terbelah dua. Tuhan Allah, Tuhan Mammon. Dunia, Allah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mengabdi dua Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Mammon. Hati kita harus bulat. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati. Dan dengan segenap jiwamu. Segenap jiwa. Dan dengan segenap akal budimu. Segenap akal budi, segenap hati, full heart. Ya, itu yang Tuhan minta. Jadi jangan mendua hati, jangan menduakan Allah. Allah kita hanya satu, tidak dua. Bagi kita Allah itu cuma satu, setia.
Jangan dua Allah kita. Coba Roma 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Nah, ini kan tidak sama. Keinginan daging adalah maut. Tidak cocok. Terus, Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. coba kita baca 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Tentang hal makan daging persembahan berhala Tentang hal makan daging persembahan berhala. kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah, sebetulnya tidak ada berhala Allah lain selain Allah yang esa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang berkunjung kepada manusia, Allah yang selalu mencari manusia, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menjadikan manusia pertama Adam, dan ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah yang sama itu, yang esa itu, yang mencari Adam, manusia, di mana engkau? Manusia tidak pernah cari Allah, Allah mencari manusia. Makin hari manusia makin jauh, makin terperosok dalam dosa, maka Allah itu datang ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Dia datang mencari manusia. Mari datang kepadaku, kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, pikul aku. Ya. Lanjut sampai ayat 6 tadi, 1 Korintus pasal 8. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ya, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah. Ini dan Allah, banyak Allah Tuhan, huruf kecil, ya, terus dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, bagi saya, bagi saudara, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, ya. yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Ya, cuma ada satu Allah, tidak ada banyak Allah. Jangan dirikan tiang berhala dan mezbah Tuhan. Kalau kita adalah orang beribadah di dalam roh, kita adalah orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Jangan ada ilah zaman akhir, jangan ada orang mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Waktunya hanya untuk dunia. Ya. Bagi kita hanya ada satu Allah. Paulus mengatakan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ini harus kita mengerti, anak Allah telah datang. Ya, jangan kita memperingati hari kelahiran Kristus ini, kita berbahagia di bulan Desember. Bulan Desember di mana-mana pohon Natal, pohon terang. Ya. Tapi dia datang maksudnya memberi pengertian. Tapi banyak orang tidak mengerti siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Didirikannya begitu banyak mezbah, tiang-tiang berhala. Ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi menegaskan, dia telah datang untuk memberi pengertian.
Jadi bulan Desember ini bulan di mana banyak kita memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Hendaklah kita tahu melalui Yesus Kristus itu siapa Allah yang benar. Ini baru ibadah Natal yang berkenan. Sehingga banyak orang Kristen tidak lagi menyembah atau mendirikan seperti bangsa Israel dilarang oleh Tuhan mendirikan mezbah dari tiang berhala dan juga mezbah dari Tuhan. Mencampur adukkan. Ya. Coba diulangi ayat 21 Yohanes 5. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah itulah Yesus Kristus telah datang ke dunia dan telah mengaruniakan pengertian ya kepada saya dan kepada saudara supaya kita mengenal yang benar Allah itu. Ya, terus dan kita ada di dalam yang benar. Kita harus ada di dalam Allah yang benar ini, di dalam anaknya Yesus Kristus. Pada mulanya ada firman, kata Injil Yohanes pasal pertama. Pada mulanya ada perkataan, pada mulanya ada kalam dalam terjemahan lama. Dan kalam itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah itu Allah, kalam itu Allah, Allah itu menjadi manusia. Dan kita melihat kemuliaannya. Kita tidak pernah melihat Allah itu, tapi anak tunggalnya menyatakan Allah. Dialah Allah yang benar. Jadi setiap orang yang menyembah Allah di dalam Yesus Kristus itu Allah yang benar. Tidak harus kita dirikan lagi tiang-tiang, potong pohon kayu ditaruh di samping mezbah itu. Allah kita bagi kita cuma satu. Kata 1 Korintus tadi, tidak ada banyak Allah. Bangsa Israel dilarang keras, Tuhan benci kalau ada tiang berhala. Makanya di ayat 21 tolong dibaca 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, waspadalah terhadap segala berhala. Sudah diingatkan, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala itu artinya sesuatu yang dilebihkan daripada Tuhan. HP saudara bisa jadi berhala. Waktu saudara bisa jadi berhala untuk saudara. Harusnya dipakai untuk beribadah, harusnya dipakai untuk menyembah Tuhan, harusnya dipakai untuk berdoa. Tapi kita lebih tertarik dengan HP, kita lebih tertarik dengan hal-hal yang lain. Berhala itu artinya sesuatu yang dilebihkan dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan potong pohon kayu terus tancap di samping mezbah Tuhan. Pasti engkau akan memilih salah satunya. Tato bingung, yang mana yang benar ini? Ya. Makanya Yakobus mengatakan, orang yang dua hatinya, dua Tuhannya, itu tidak tenang dalam hidupnya. Mana ada orang yang mendua hati tenang? Tidak tenang. Orang yang mendua hati itu tidak tenang. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 itu dikatakan, kita mesti fokus, single eye. Ya, kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, jahat seluruh tubuhmu. Awalnya Tuhan berkata dalam ayat 19, kalau baca Matius 6, jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat pencuri, mencuri datang membongkar dan mencurinya.
kumpulkan bagimu harta di sorga, sebab di mana ada hatimu berada, di situ hartamu. Kalau hartamu di sana, Tuhan itu jadi hartamu, kamu akan mengumpulkan hal-hal yang baik dari hidupmu untuk kehidupanmu yang akan datang menyenangkan Tuhan. Tapi lanjutnya dari ayat ini, tiba-tiba Tuhan berbicara, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata jahat, mata baik ini apa? Mata yang baik itu apa? Mata yang baik itu satu arah. Dalam bahasa Inggris single eye, satu mata. Artinya satu tatapan. Tidak tiang berhala. Ini mesbah Tuhan, yang mana aku pilih? Manusia seperti ini mendua hati. Tidak pernah tenang dalam hidupnya, gelisah. Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan gelisah. Karena apa? Karena aku meninggalkan damai sejahtera. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar hatimu. Manusia selalu terombang-ambing, bingung. Kalau aku terlalu rajin dalam Tuhan, nanti aku tidak bisa mendapat banyak harta di dunia. Ya mana aku harus buat? Kalau kita menduakan Allah, maka kita juga akan jadi hati yang pecah dua, bukan hati yang utuh. Nah, orang yang mendua hati, kata Yakobus 1, tidak pernah tenang dalam hidupnya. Apa tuh yang dicari manusia di bumi ini sekarang kalau bukan segenggam ketenangan? Yakub kenapa bisa tenang di kemah? Kenapa Esau terus gelisah? Pagi-pagi Esau sudah pergi ke padang, ambil senjata, berburu. Pulang tidak menemukan buruan. Dia capek, lapar. Bukannya dia tidak bisa masak, bisa. Sebab ketika kemudian dia mau diminta oleh Ishak ayahnya untuk apa? Memasakkan makanan, ya Esau pandai masak, bukan tidak. Tapi karena capek, sudah lelah dari padang, perutnya lapar, dia bilang sama adiknya, Yakub, kasih sama aku sup kacang merah ya. Aku capek, aku lelah, tidak sejahtera. Apa kata Yakub? Boleh, tidak masalah, tapi hak kesulungan bagaimana? Nah ini, apa itu toh hak kesulungan, berkat sulungan? Itu belum kelihatan. Hari-hari ini itu yang kita kejar. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus, apa yang kelihatan itu sementara, dan apa yang tidak kelihatan itu kekal. Karena itu kita di dunia ini tidak hanya harus berjalan dengan penglihatan jasmani kita, tapi paling hal iman kita yang melihat apa yang belum kelihatan. Single eye, satu arah. Itu dalam Matius 6. Ya, coba baca ya, Matius 6. Single eye. Itu ada satu arah, bukan satu mata, satu arah sebetulnya. Ya, coba di dalam ayat yang ke 22. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, maka tubuhmu jadi terang. Ya, kalau ayat 21 kita baca, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lanjut, saya heran kok tiba-tiba antara harta dan antara mamon itu yang dibawa.
Tuhan berbicara tentang mata. Coba ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Ya, Jika matamu baik, jika mata itu baik, teranglah seluruh teranglah tubuhmu. seluruh tubuhmu. Nah, terus Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. ya, Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. lalu Tuhan sambung tadi, tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, mata di sini, mata yang baik adalah single eye, dalam terjemahan bahasa Inggris single eye, satu arah. Jadi tidak gini. Itu yang dimaksud. Bangsa Israel tebang pohon, tanam di sini. Sini mesbah. Bingung. Nanti matanya ke situ, nanti matanya ke sini. Yang mana ya? Nah. Karena hatinya dua. Orang Kristen yang ada berhala dalam hatinya tidak tenang dalam hidup. Sebab hatinya pecah. Dua hati. Jangan mendua hati. Dan jangan pernah menduakan Allah. Kalau hanya Allah bagi kita di dalam Yesus, satu hati, satu mata, satu arah kepada Dia, maka hidup kita dijamin Tuhan tidak gelisah, tidak gentar, tidak takut, penuh damai sejahtera. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak tenang. Apa yang dicari? Tenang. Yakub itu tenang, Esau itu tidak tenang, gelisah, diombang-ambing terus. Mana ya? Makanya jangan dirikan tiang berhala di samping Allah. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Terjemahan lain ayat ini, terjemahan bahasa Inggris, a double-minded man, unstable in all his ways. Ways, jalannya. Ya, a double-minded man, unstable in all his ways. Terjemah lama mengatakan orang yang bercabang hati, tidak tetap segala jalannya. Ya. A double-minded man, unstable in all his ways. Ya. Orang yang tidak tenang atau bercabang hati, tidak tetap pada segala jalannya, bingung. Tuhan Yesus bilang apa? Aku single. Akulah jalan, kebenaran, dan menuju kehidupan. Tidak ada orang sampai ke situ kalau melalui jalan yang lain. Makanya orang yang mempunyai dua hati, cabang hati, itu tidak tepat atau jalannya tidak menetap. Dia ada di persimpangan keraguan-raguan. Makanya bahasa Greeknya, bahasa aslinya double-minded ini, ya, ditulis dengan kata dipsukos. Dipsukos. Dipsukos ini diartikan bimbang, ragu-ragu. Jadi orang yang ragu-ragu
ada di persimpangan, tidak tetap pada segala jalannya. Dia masuk ke sana, dah lama mundur lagi, masuk ke sini, ya mundur lagi. Karena hatinya tidak tenang, hatinya bercabang. Alkitab berkata, Yesus sendiri mengucapkan, tidak ada orang sampai kepada rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Pegang itu. Ini firman Tuhan. Allah di dalam Yesus itu jaminan keselamatan. Murid-murid tanya, tunjukkan jalan. Tuhan bilang, aku jalan. Udah lama murid-muridnya ikut Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Coba baca Yohanes 14. Banyak orang Kristen seperti itu, bertahun-tahun memperingati hari kelahiran Kristus, tidak ngerti. Kalau ngerti tidak akan hidup sembarangan, tidak akan hidup jahat, tidak akan hidup kumpul kebo, tidak akan hidup judi, tidak hanya hidup melakukan hal yang jahat. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. nah itu Tuhan bilang. Thomas berkata, tunjukkan jalan. Waktu Tuhan bilang, aku akan pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ya, aku akan naik ke sorga dan menyediakan tempat bagimu. Dan di tempat nanti aku ada, kamu juga ada. Aku akan datang kembali. Thomas tanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi mana kami tahu jalan ke situ? Kata Tuhan, sekiranya kamu kenal aku, kamu kenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal Bapa. Siapa itu? Dia ini yang berdiri di depan kamu. Ini murid-murid calon rasul tidak kenal. Ya. Ayat 8 Yohanes 14. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, Itu sudah cukup bagi kami. ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku Sudah bersama-sama lama kamu ikut kamu, aku. Terus, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. ya, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. ya sudah sama. Apalagi bagi kita hanya satu Allah. Bagi kita hanya ada satu jalan ke sorga, Yesus. Telah lama kamu ikut kok tidak kenal aku ya. Begitu banyak orang Kristen lama dari kecil, dari kandungan, tapi tidak kenal. Kenapa? Tidak pernah belajar baca dengan baik-baik Alkitabmu, sehingga ada tiang berhala di samping mezbah Tuhan. Orang Kristen bisa masih ada opok-opok, jimat-jimat, ada. Karena tidak mengenal Tuhan yang benar, bingung dia. Ada tiang berhala. Itu yang dilarang, dibenci oleh Tuhan. Peringatan Tuhan kepada bangsa Israel, jangan ada ilah, jangan ada berhala. Dan orang yang mendua hati, ragu-ragu, tidak pernah tenang. Dia selalu ada di persimpangan. Dikatakan, saya suka baca sekali lagi, orang yang bercabang hati, kata terjemah lama, tidak tetap segala jalannya. Double minded, ya, unstable in all his ways. Tidak tetap pada segala jalannya. Diartikan
dalam bahasa Greek dipsukos itu adalah ragu-ragu, ragu, selalu ragu, tidak pernah ambil keputusan. Mana bahagia? Banyak orang tidak kekurangan harta, tidak kekurangan makan, tidak kekurangan segalanya, tapi tidak punya ketenangan, tidak punya damai, sebab dia belum mengenal Allah yang memberi damai sejahtera itu. Banyak harta, tidak tenang, malam tidak bisa tidur nyenyak. Daud, seorang raja yang kaya, dia bilang begini dalam Mazmur, aku membaringkan diri lalu tidur. Tidur. Dan bangun pagi-pagi dia sudah baca Alkitab, dia menyembah Tuhan. Dia fokus kepada Tuhannya, bukan fokus kepada hal-hal yang lain. Ya, marilah kita single eye. Marilah kita jangan pecah hatinya, tapi bulat. Maka hidup kita akan tenang seperti siapa? Yakub. Dia melihat hal yang akan datang yang belum nampak. Rasul Paulus bilang, dari hari ke hari tubuh jasmaniku merosot, tapi manusia batinku dibaharui dari hari ke hari. Aku tidak memperhatikan yang kelihatan ini, yang merosot ini, tapi aku memperhatikan apa yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal dan yang kelihatan itu cuma sementara. Itu sebabnya Rasul Paulus bisa berlomba mengarahkan pandangan hatinya, matanya hanya kepada mahkota abadi, bukan mahkota fana. Di dunia orang berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu, berlomba-lomba untuk jadi pemimpin, kalau perlu dengan cara-cara yang kurang baik. Asal aku jadi pemimpin, asal aku jadi pengurusnya, asal aku apa, ya salah ya sudahlah, ndak usah ditegur, supaya aku disenangi orang. Banyak seperti itu. Waspada supaya hati kita tenang. Amin. Kita melangkah yang berikut. Tadi persembahan yang cacat. Coba dibaca kembali, persembahan yang cacat. Ulangan pasal 17 ayat 1. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya. Nah, ini tidak boleh ada cacat. Hormatilah Tuhan. Jangan ada persembahan yang cacat. Dalam Maliaki 1, para imam-imam mempersembahkan persembahan yang cacat dan Tuhan marah. Siapakah aku ini? Coba persembahkan kepada bupati. Beranikah kamu mempersembahkan yang cacat kepada bupati? Biasanya manusia kepada manusia, aduh luar biasa, yang paling bagus. Tapi kepada Allah yang dia tidak lihat, biar cacat. Tuhan marah. Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Namaku ditakuti bangsa-bangsa. Coba baca Maliaki 1. Ini ayat-ayat bagus dibaca, kita perlu baca. Ya. Dan kita belajar memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Maliaki 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya,
Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya, Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. yo, Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? ya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Ya, Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? ya, Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Ya. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, Cobalah melunakkan hati Allah. supaya ia mengasihani kita. Ya. Terus Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. sekian. Apa sebabnya persembahan Habel itu diterima? Apa sebab persembahan Kain ditolak? Kalau kita baca di Kejadian pasal 4, Kain itu mempersembahkan juga sebagian hasil tanahnya, tetapi adiknya Habel mempersembahkan dari anak sulung domba, dan dia cari yang gemuk-gemuk, yang banyak lemaknya, yang istimewa, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena hatinya Habel itu bulat. Kenapa Kain memberikan persembahan sebagian? Karena hatinya tidak bulat kepada Tuhan. Tuhan juga tahu penyerahan diri kita, persembahan kita, korban-korban kita, pelayanan kita, kita berikan sebulat hati atau tidak. Ya. Kenapa Habel diterima? Karena dia memberikan dari yang gemuk-gemuk, dia pilih yang paling gemuk, tidak seperti para imam di dalam Maliaki 1 tadi. Dipilih-pilih yang buta-buta, yang kurus itu yang dipersembahkan. Itu sama dengan Raja Saul, disuruh tumpah semua jarahan-jarahan dari Raja Agag itu, tapi dia simpan yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus dia persembahkan. Padahal Tuhan bilang tumpah semua. Nah, jangan kita berpikir bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, Tuhan tidak tahu. Tahu. Allah yang maha tahu, Allah yang menilai. Ya. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing domba, yang sulung. Perhatikan. Jadi persembahannya Habel, dia bukan anak sulung, tapi dia mempunyai ciri-ciri sulung. Persembahannya sulung. Sedangkan anak sulung ini persembahannya tidak sulung. Terus Yakni lemak-lemaknya. lemak-lemak. Itu yang disukai Tuhan. Terus Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. ya, dia mengutamakan Tuhan dulu. Yang sulung, yang utama, yang gemuk, yang lemaknya itu untuk Tuhan. Dia pilih-pilih dombanya. Nah, ini yang lahir duluan, ini yang sulung. Coba kita baca Imamat 2 ayat 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, Ya, karena dari ragi
atau dari madu, tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama. Nah, persembahan sulung hasil pertama. Ya, terus Boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. ya. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Jadi persembahan sulung pertama itu yang dilakukan oleh Habel. Jadi bukan pada materinya, karena juga ini tadi ada korban-korban bentuk lain, tidak selalu domba, diterima Tuhan. Diterima, bukan domba. Persembahan lain, jadi persembahannya Kain bukan ditolak, materinya tidak ditolak, tapi tidak ada tanda kesulungan yang pertama itu. Misalnya kita mendapat hasil berkat, misalnya kita punya gaji, kita punya gaji sebulan, atau kita mendapatkan sesuatu, nomor satu kita bersyukur, kemudian kita pisahkan. Ini persembahan persepuluhan saya, ini persembahan tatangan, persembahan khusus, ini baru buat saya. Bayar listrik, bayar apa, bayar biaya ini, biaya itu, biaya sekolah anak. Kalau kita membiasakan seperti itu, kita merasa takut sama Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Mari kita memeriksa persembahan kita, ibadah kita. Apa ada tanda-tanda kesulungan yang istimewa, yang lemak, yang menyenangkan, yang baunya menyenangkan di hati? Apakah kita seperti para imam di Maliaki 1? Apakah persembahan kita seperti Kain, atau persembahan kita seperti Habel? Itu kualitasnya sangat rendah, persembahannya Kain. Tuhan ingin satu kualitas yang baik dalam persembahan. Waktu, bentuk uang, bentuk waktu, bentuk apapun, itu harus kualitas yang terbaik. Bukan asal-asalan. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa. Tidak demikian. Tuhan cari ibadah persembahan dari sisi mutu yang berkualitas, bukan jumlahnya, mutunya. Masa kini, masa kita di masa COVID ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman gereja-gereja sudah buka mereka gereja onsite, hadir. Ya, walaupun mungkin dibatasi, ada protokol kesehatan dijalankan. Puji Tuhan, tidak ada masalah. Kalau memang imannya seperti itu, ya silakan. Ada yang ibadah online, selama ini kita ibadah online. Apakah itu harus mengurangi mutu, kualitas ibadah? Tidak. Ya, ada orang pikir kalau di rumah Tuhan baru rasanya beribadah di gedung ibadah. Tidak selalu harus demikian. Karena saya perhatikan ketika kita ibadah di gedung ibadah juga ada banyak orang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Masuk keluar ke belakang. Apa yang dibuat? Lama baru masuk. Ya mungkin di belakang dia ngobrol HP atau lihat WhatsApp. Dan tidak tahu. Firman Tuhan dilewati. Ya. Nah, ada juga yang duduk ngantuk. Ini cacat.
memberi persembahan yang tidak utuh, tidak bermutu. Rasul Paulus mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu ibadah yang sejati. Apakah dengan ibadah online kita di rumah kita tidak bisa membuat satu ibadah yang memberikan hidup kita dengan utuh, berkenan? Bisa. Hanya sayang sekali anak Tuhan banyak kali mereka bukan ibadah, mereka nonton. Ada perbedaan antara nonton dan beribadah. Coba saya selalu menghimbau, pendalaman Alkitab dimulai jam berapa? Kita sudah standby di muka laptop, di muka televisi yang kita kasih masuk di situ, atau di muka HP, dan sudah standby, sudah rapi. Kan diminta sediakan ruang, sediakan waktu, sediakan tempat, sediakan pakaian yang bagus dan sebagainya, ya kan? Sediakan catatan, sediakan hati. Di awal saya sering dapat foto dari jemaat, satu keluarga duduk dengan pakaian rapi, duduk semuanya melayani, semuanya tertuju ke laptop, tertuju kepada televisi. Saya bilang good. Waktu menyembah mereka sama-sama mengangkat tangan. Saya bilang bagus sekali itu. Pasti dia dapat berkat seperti dia datang di gereja. Tapi kalau tidak pada jamnya seperti kita jam ibadah, nanti sore, nanti siang, telat bangun, nanti baru kita muter sendiri, nonton. Beda. Coba ibadah online jam 9 pagi, kita sudah standby, tidak melakukan ini dan itu. Pemimpin pujian minta kita menyanyi, kita menyanyi. Kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan di rumah kita. Rumah jadi tempat ibadah. Nilainya tidak kurang. Tapi kalau tidak tepat waktu, kita mau putar sendiri, kita namanya sendiri menonton. Ini bukan kualitas ibadah, cacat. Aku tidak berkenan, kata Tuhan. Kita tidak mendapat berkat. Betul-betul suasana masa COVID ini menguji kesetiaan kita. Amin. Menguji kesetiaan, setia tidak kita. Jadi kalau menyanyi, angkat tangan, tepuk tangan ya tepuk tangan. Makan perjamuan suci, kan kata makan perjamuan suci serentak. Makan perjamuan suci. Jadi jangan memberikan persembahan cacat. Kesetiaan kita dilihat oleh Tuhan. Apa yang kita buat? Oh, sementara firman Tuhan sudah berjalan ke sana. Ada teman, ada saudara mengatakan, kalau mau masukkan di YouTube, masukkan saja cuplikan-cuplikan. Jangan masukkan utuh panjang, orang tidak suka dengar. Saya bilang, tidak boleh ibadah dan dengan firman Tuhan cuplikan-cuplikan. Itu lain, cuplikan. Berita itu boleh cuplikan, tapi ibadah itu tidak bisa cuplikan. Ya, Nokel. Manusia sekarang rasanya lama dengar 1 jam khotbah, tapi bisa melihat hal yang lain berjam-jam. Aneh.
Ya, duduk dengar firman, nanti di rumah toh tidak ada orang lihat kan, Tuhan yang melihat. Nanti kita bikin ini, bikin itu, buat ini, buat itu. Kita harus beribadah online itu seperti ada orang yang dulu rajin kumpul keluarganya, sekarang sudah malas. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Nggak rugi. Jangan cacat. Ya. Apalagi kalau ibadah Zoom itu apa? Zoom. Kita sementara doa, ibadah, doa. Harus nampak semua. Orang sekolah itu nampak semua. Coba kalau ada yang kuliah atau sekolah mukanya tidak ada, cuma fotonya atau namanya, dimarahi sama dosen. Iya betul tak? Ya. Terus sementara ibadah doa, terus bilang aku mau keluar, ambil mobil, terus bawa HP cuma di mobil, ibadah doa. Ini persembahan cacat, tidak berkenan sama Tuhan, tidak ada nilainya. Itu kekejian. Aku benci kata Tuhan, persembahan cacat. Jadi persoalannya bukan tempatnya, persoalannya ibadah online di rumah. Kita juga fokus jam yang tepat, dalam kerapian, menyanyi. Ingat, kita sedang beribadah bukan nonton. Jangan menduakan Allah. Ya, kita sedang beribadah satu Allah. Fokus. Jangan menduakan Allah, jangan mendua hati, tidak tenang. Banyak orang bilang aku mau ke gereja. Ya sudah, datang. Ya. Tapi kalau di gereja pun dia mendua hati, apa bedanya? Banyak orang diberkati penyembahan, hancur hatinya. Cuma di rumah. Bukan masalah tempat, masalah hati. Hati yang bulat, satu, tidak pecah. Jadi jangan menduakan Allah itu. Beribadahlah dengan hormat dan takut. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau ibadah doa, semuanya kasih keluar wajahnya. Kita sedang menyembah. Ada juga waktunya sebagai pengurus saya rapat. Ada juga anggota pengurus waktu rapat, satu orang nggak kelihatan mukanya. Nanti ditanya sama sekretarisnya, mana wajahnya dia, baru muncul. Lagi baring-baring sambil pegang HP. Nggak boleh seperti ini pengurus. Tahu-tahu sudah di jalan, di pasar. Aneh kan? Apalagi ibadah tidak boleh. Nah kalau itu yang kita lakukan, hati kita tidak bercabang, tertuju, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuberikan kepadamu Tuhan. Itu persembahan yang utama, yang sulung, yang bernilai, yang bermutu. Coba Ibrani 12 ayat 28. Ini yang terakhir. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Tuhan memberi kita suatu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Orang yang tidak tahu mengucap syukur gelisah, tidak tenang. Terus dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yang berkenan dengan hormat dan takut.
Taulah. Nanti sementara ibadah nyanyi, pergi lagi ke dapur masak, bikin ini, bikin itu, makan cookies. Kok enggak yang tahu, enggak ada orang yang lihat. Kalau begini tidak ada berkat. Tapi kalau kita beribadah, tidak nonton ibadah. Kalau kita mau lagi mengulangi, dengar lagi khotbah malamnya, sorenya, besoknya, silakan. Mamah biak, itu berkatnya double. Ya, dengan hormat dan takut, Mas Saudara mengatakan kita sujud menyembah dengan rasa takut karena Tuhan Maha Besar. Yang Dia berikan kita kerajaan yang tidak bisa goncang. Yang ketiga itu tadi, hukuman mati kepada penyembah berhala. Hukuman mati. Kenapa Tuhan menurunkan hukuman yang begitu kejam? Seakan-akan Tuhan kejam. Karena Tuhan mau kita mengasihi Dia tanpa reserve. Itu sebabnya kalau kamu mendirikan mesbah Tuhan, di sampingnya ada tiang berhala, Tuhan benci. Dan orang yang punya bah berhala itu hukumannya mati. Tuhan serius karena Tuhan tidak ingin diduakan. Dia juga tidak ingin hati kita dua. Dia ingin sebulat hati kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu sebabnya Dia serius terhadap penyembah berhala. Hukuman mati. Tuhan memberkati. Mari. Kiranya apa yang kita sampaikan ini menjadi berkat untuk kita semua. Ya, mari kita akan menyanyi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Seberlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan Tuhan. Fokus hanya untuk Tuhan. Jangan mendua hati, jangan bercabang hati. Tuhanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan mengajar kami untuk tidak bercabang hati, tidak mendua hati, tidak menduakan Allah.
Tidak ada berhala di samping mezbah Tuhan. Sementara kami beribadah, kami juga melakukan yang lain. Tuhan tidak berkenan kehidupan seperti ini. Tolong kami. Mungkin kami lakukan yang lalu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar memperbaiki hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk waktu, untuk firman Allah, untuk Roh Kudus yang sudah menolong kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan bangkit semua dari tempat kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekalipun ibadah online, kita tetap seperti ibadah di tempat ibadah kita. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat dan berkatilah kepada siapapun yang saudara jumpai dengan berkat yang berkelimpahan di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat dari Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sampai di jadwal ibadah yang berikut.